Wanita itu mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Wajahnya dipenuhi antisipasi akan sihir pamungkas. Dalam suasana yang menegangkan, ia menarik pelatuk tanpa ragu. Dan dengan demikian, penguasa sebuah kekuatan regional tewas oleh tangannya sendiri. Mantra yang mengikat mereka berdua pun seketika terpecah. Gadis itu kemudian mendekati sang penyihir, mengambil kembali senjatanya sendiri. Namun tepat saat gadis itu menyuruhnya menutup mata, artefak di telapak tangan penyihir tiba-tiba muncul di tangan sang gadis. Sebelum sempat bereaksi, benda itu meresap ke dalam kulitnya dan menghilang. Mengira dirinya hanya berhalusinasi, gadis itu mengabaikan kejadian tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan menuju Emerald City. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah kastel terdekat, tempat mereka melihat tornado yang telah membawa mereka ke sini. Yakin bahwa di sanalah mereka akan menemukan jalan pulang, mereka pun bergegas menuju kastel. Namun ketika para penjaga melihat mereka dan mengira mereka perampok, mereka langsung menghunus pedang, siap bertarung. Karl tak bisa hanya diam menyaksikan. Ia mencabut pedangnya sendiri, siap menunjukkan seperti apa pria sejati itu. Pada saat itulah, sang gadis tanpa sengaja memanggil artefak milik seorang penyihir. Begitu melihatnya, para penjaga segera berlutut, mengakuinya sebagai tuan mereka. Ternyata tempat itu adalah kediaman seorang penyihir dari timur. Di mata para penjaga, siapapun yang memiliki artefak penyihir adalah pemilik sah kastel tersebut. Dipandu oleh para penjaga, gadis itu dikenakan jubah yang melambangkan seorang penyihir. Ketika ia tiba di altar kastel, ia benar-benar tercengang. Tornado yang menjulang tinggi itu ternyata diciptakan secara ajaib. Meski ia hanya bisa melihatnya dengan jelas dari altar pusat. Ruangan itu dipenuhi kolam-kolam air tanpa dasar. Tempat monster-monster raksasa muncul dan menghilang silih berganti. Gadis itu tak bisa menahan rasa gelisahnya. Didorong oleh sang penjaga, ia perlahan melangkah menuju kolam-kolam di sekelilingnya. Saat artefak di tangannya seketika muncul, ia tampak berubah. Berjalan seolah-olah di atas tanah datar, ia melangkah menuju altar pusat. Sesampainya di tengah, ia mengangkat lengannya ke arah pusaran angin di langit. Pada detik berikutnya, ia menghilang bersama pusaran itu. Saat ia kembali sadar, ia mendapati dirinya berada di tanah beku yang tandus. Kekacauan merajalela di sekelilingnya, namun satu helai pakaian menarik perhatiannya.